Bayangkan sebuah kerajaan yang telah memenangkan perang terbesar dalam sejarah manusia. Namun justru setelah kemenangan itu, tidak ada sorak-sorai, tidak ada pesta, tidak ada kebahagiaan. Yang terdengar hanyalah langkah kaki 5 orang saudara, berjalan perlahan meninggalkan istana megah mereka. Mahkota ditanggalkan, senjata ditinggalkan. Mereka menuju gunung tertinggi di dunia, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk mengakhiri perjalanan hidup sebagai manusia. Inilah kisah Pandawa, para pemenang Bharatayuda, yang memilih jalan sunyi menuju puncak Himalaya. Perang Bharatayuda telah usai, Kurukshetra dipenuhi keheningan, menggantikan gemuruh kereta dan panah. 100 Korawa gugur, ribuan prajurit tiada. Pandawa berdiri sebagai pemenang mutlak. Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Namun setiap malam, raja yang dijuluki Dharma Raja itu tak mampu tidur. Dalam mimpinya wajah-wajah para paman, saudara guru, dan sahabat yang gugur datang menatapnya. Tanpa amarah, tanpa senyum. Hatinya bertanya, apakah Dharma benar-benar menang? Jika kemenangan lahir dari begitu banyak kematian, Arjuna yang perkasa kehilangan semangatnya. Bima, sang kuat, merasa kekuatannya tak berarti. Nakula dan Sadewa memandang dunia dengan sunyi. Draupadi yang telah kehilangan 5 putra menyimpan duka paling dalam. Akhirnya Yudhistira berkata, kerajaan ini tidak lagi layak kami pimpin. Kami telah menunaikan tugas duniawi. Kini saatnya menempuh mahaprasthana perjalanan agung menuju pembebasan. Tahta diserahkan. Pandawa mengenakan pakaian sederhana. Mereka berjalan ke arah utara menuju Himalaya. Langit perlahan berubah. Hutan menjadi sunyi. Udara semakin tipis. Di belakang mereka, seekor anjing kecil mengikuti langkah Pandawa. Tak ada yang tahu dari mana ia datang, namun ia setia, tanpa pernah tertinggal. Mereka mendaki tanpa keluhan, tanpa bekal berlebih, tanpa harapan kembali. Namun perjalanan spiritual bukan hanya tentang kaki yang melangkah, melainkan tentang jiwa yang diuji. Satu persatu cobaan datang. Di lereng gunung yang curam, Draupadi tiba-tiba terhenti. Tubuhnya melemah. Ia terjatuh ke tanah berbatu. Bima berteriak, Arjuna berlari, namun Yudhistira hanya menatap tenang. Bima bertanya, "Kakak, mengapa kita tidak menolongnya?" Yudhistira menjawab dengan suara berat, karena dalam hatinya masih tersisa kelekatan. Ia terlalu mencintai Arjuna lebih dari yang lain. Draupadi menghembuskan napas terakhir, dan bumi Himalaya menjadi saksi bahwa bahkan perempuan paling suci pun tak luput dari ujian batin. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian Sadewa terjatuh. Ia terlalu bangga pada kebijaksanaannya. Lalu Nakula yang percaya tak ada yang menandingi ketampanannya. Kemudian Arjuna sang pemanah agung yang masih menyimpan keyakinan bahwa dialah pahlawan terbesar di dunia. Terakhir Bima, yang selama hidupnya yakin bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Setiap kali saudara jatuh, anjing kecil itu berhenti. Namun Yudhistira terus melangkah. Ketika Bima bertanya sebelum jatuh, "Kakak, mengapa hanya engkau yang masih berdiri?" Yudhistira menjawab, "Karena aku tak menyimpan kesombongan atas apapun. Aku hanya berpegang pada Dharma." Kini hanya Yudhistira dan anjing kecil yang tersisa. Di puncak gunung, cahaya surgawi menyambut. Dewa Indra turun dengan keretanya. Ia berkata, "Naiklah, Yudhistira. Engkau layak masuk surga dengan tubuhmu." Yudhistira tersenyum, lalu menoleh ke anjing kecil itu. "Aku tak akan masuk surga tanpa sahabatku ini." Indra menolak. Ia hanyalah binatang. Namun Yudhistira menjawab tegas, "Meninggalkan makhluk yang setia padaku adalah adharma." Saat itu anjing kecil berubah wujud. Ia adalah Dewa Dharma, ayah Yudhistira sendiri. Ujian terakhir telah dilewati. Yudhistira naik ke surga, bukan karena kemenangan perang, bukan karena kekuasaan, bukan karena kesaktian, melainkan karena kesetiaan pada kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu berat dan sunyi. Kisah Pandawa mengajarkan kita satu hal penting. Perjalanan tertinggi manusia bukanlah menuju kekuasaan, melainkan menuju kejujuran hati dan pelepasan ego. Dan mungkin, Himalaya bukan hanya gunung di utara India, melainkan puncak batin yang harus kita daki dalam hidup kita sendiri.